Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kelas yang Terbakar. Sebelum ke ceritanya, silahkan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Kelas yang terbakar. Berbeda bukan berarti harus kalian acuhkan. Aku sama seperti kalian. Aku teman kalian. Sebuah kisah seorang murid yang pernah berinteraksi dengan salah satu penghuni bekas kelas yang pernah terbakar sekitar tahun 80-an. Cerita ini saya dengar sekitar awal tahun 2009 saat saya masih duduk di bangku SMA. Cerita dari adik kelas yang pernah berinteraksi dengan salah satu murid tak terlihat di sekolah saya dulu. Seperti sebelumnya, nama dan tempat akan disamarkan. Bagi yang tahu tentang cerita itu, ini adalah versi dari seorang murid yang mungkin saja ada perbedaan atau kesamaan dengan cerita versi orang lain yang pernah mendengarnya. Sore itu seperti biasa, sepulang sekolah saya nongkrong di sanggar pramuka yang letaknya di bagian belakang sekolah. Dekat dengan sanggar pramuka terdapat jembatan penghubung antara bagian sekolah utama dengan area tambahan yang entah bagaimana ceritanya lokasinya terpisah. Di bawah jembatan itu bukan sungai, melainkan jalan kecil yang merupakan akses dari beberapa rumah warga perkampungan yang lokasinya di belakang sekolah. Area di seberang jembatan saat itu masih terdapat beberapa bangunan yang belum direhab. Ada perpustakaan sekolah yang tepat di samping jembatan. Di depannya ada dua ruangan lab fisika dan lab kimia. Di samping lab fisika terdapat dua kamar mandi yang kondisinya bisa dikatakan tidak layak. Catnya sudah terkelupas dan dindingnya sudah hampir dipenuhi lumut. Kamar mandi itu berada tepat di bawah tangga jembatan. Jembatan merah. Sebutan yang dulu sering dipakai oleh murid sekolah itu di tahun 2000-an. Di samping perpustakaan ada sebuah ruangan kosong yang sempat digunakan sebagai ruang kelas dan kemudian diubah menjadi ruang serbaguna. Ada dua bangunan lain yang letaknya di ujung paling belakang, yang saat itu masih dipakai untuk ruangan kelas. Dan narasumber cerita ini saat itu merupakan salah satu murid di kelas itu. Ada satu ruangan lain yang letaknya mungkin tidak disadari oleh sebagian murid sekolah itu, karena pintu ruangan itu tidak terlihat dari luar bangunan. Ruangan itu adalah gudang perpustakaan. Pintunya berada di dalam area perpustakaan dan lokasinya berada di antara perpustakaan dan ruang serbaguna. Bagi yang pernah menyadari keberadaan tempat itu, mungkin akan ngeri dengan keadaan di dalamnya. Ruangan yang gelap, di mana lampu ruangan sangat jarang dinyalakan. Tumpukan buku-buku tertata rapi namun berdebu. Sejak saat berada di sekolah itu, area belakang sekolah itu memang penuh dengan cerita-cerita misteri. Dan beberapa cerita mungkin akan ikut tersampaikan dalam kisah ini. Sekelompok siswa sedang berkumpul sambil duduk lesehan di atas tikar yang dibentangkan di depan sanggar pramuka. Suasana di sana hanya berisi anak-anak pramuka yang sedang mempersiapkan suatu kegiatan. Saya berjalan mendekat ke arah sanggar dan disapa oleh salah satu dari mereka. Warung di sebelah sanggar pramuka ternyata masih buka dan saya memutuskan untuk masuk ke warung, nongkrong di sana. Saat masuk ke dalam warung itu, dua orang siswi yang sebelumnya sedang membicarakan sesuatu tiba-tiba menghentikan interaksinya. Tidak lama kemudian, salah satu dari siswi itu pergi meninggalkan temannya. Sudah, tak apa-apa. Tenangkan dulu pikiranmu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Setelah temannya pergi, saya memperhatikan gerak-gerik siswi itu. Saya mengenalnya karena dia adalah adik kelas yang juga satu organisasi dengan saya. Sesekali saya pun berinteraksi dengannya. Saat itu, tiba-tiba dia mendekat duduk di kursi yang berada di depan saya. Kami hanya terpisahkan oleh meja warung yang sudah dibersihkan.
Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak saya duga. "Mas, sebentar lagi lulus kan?" Dia memberi jeda sebelum meneruskan kata-katanya. "Selama di sekolah, pernah tidak mendengar cerita di sekolah ini?" "Hah? Cerita apa nih?" "Ya, memang banyak cerita yang saya dengar tentang sekolah ini. Tapi berhubung penasaran dengan ceritanya, saya coba menunggu dia meneruskan." "Pernah dengar cerita kalau ada kelas yang terbakar nggak?" "Dulu banget mas kejadiannya." "Jujur, perihal kelas yang terbakar baru kali ini saya mendengar cerita itu. Dan saya jadi merasa tertarik dengan lanjutan ceritanya." "Belum sih, kalau Bu War mungkin tahu." Bu War adalah yang mengelola warung dalam sekolah ini. Jika ditanya sejak kapan jualan di sekolah, jawabannya sudah sejak zamannya guru di sekolah itu masih jadi murid. Bisa dikatakan sudah puluhan tahun Bu War jualan di dalam area sekolah. "Wah, kalau kamu belum pernah dengar, ya udah mas." Raut wajahnya berubah dan seperti tidak berniat meneruskan ceritanya. Kenapa sih? Kok kamu tiba-tiba nanyain cerita itu?" Dari belakang siswi itu, saya bisa melihat Bu War yang sedang senyum-senyum sendiri, seakan ikut mendengar pembicaraan kami. Dan senyum itu seakan menyiratkan kelucuan karena saya dianggap kurang tahu masalah ini. Akhirnya saya berhasil mendapatkan perihal cerita kelas yang terbakar dari siswi itu. Yang di cerita ini akan saya sebut sebagai Risma. Sore itu keadaan sekolah sudah sepi. Risma dan salah seorang temannya masih bertahan di kelas belakang sekolah. Risma baru menyadari bahwa hari sudah sore ketika ia memperhatikan ke arah jendela. Tak hanya cahaya di luar kelas yang sudah tampak beredup, ada sesuatu yang lain tiba-tiba membuat pandangan Risma berhenti terpaku. Teman sebangkunya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kelas sebelum ia menyadari bahwa Risma tiba-tiba terdiam dan pandangannya seakan kosong menatap ke arah jendela. Terheran apa yang diperhatikan Risma karena temannya tidak melihat sesuatu yang aneh di luar kelas. Risma masih terdiam, pandangannya tertuju pada sesuatu yang berada di depan ruangan serbaguna. Terlihat dari jendela kelas yang memang masih berbentuk jendela lebar dengan kaca yang sudah ada retakan di sudutnya. Seorang anak perempuan dengan seragam sekolah duduk sendiri dengan wajah tertunduk ke bawah. Rambutnya pun ikut tersibak ke bawah menutup bagian samping mukanya. Sayang, hanya Risma yang merasakan kengerian saat itu. Karena temannya sama sekali tidak melihat ada murid lain selain mereka berdua di tempat itu. Tiba-tiba pandangan Risma gelap, namun rasanya hanya seperti mengedipkan mata. Dan Risma tidak melihat teman yang bersamanya tadi. Aneh, saat itu Risma tidak sedikit pun panik. Dengan santai ia mengambil tasnya dan keluar dari kelas. Melewati depan ruangan serbaguna, Risma kembali melihat sosok berseragam sekolah yang sempat dilihatnya dari jendela. Penasaran, akhirnya ia putuskan untuk mendekati anak perempuan itu. Risma merasa belum pernah melihat anak ini, baik dari kakak kelasnya ataupun teman setingkatnya. "Kak, masih apa di sini? Sudah sore loh," sapa Risma. "Masih menunggu, Dek. Aku belum dijemput," jawab anak berseragam itu. "Loh, nunggu jemputan di luar saja, Kak. Di sini kalau sudah sore gelap loh." "Aku biasa dijemput di sini, Dek." "Oh, berarti nanti masih akan ada yang datang ke sini buat jemput kakak ya?" "Ya udah, kalau begitu saya temenin kakak." Risma duduk di selasar depan lab kimia yang berhadapan dengan ruangan serbaguna. Sesekali ia mengamati anak itu yang dikiranya sebagai kakak kelasnya. Memang terasa aneh, seharusnya kalau dia kakak kelasnya, ruangannya ada di bagian tengah dan seharusnya menunggu di depan kelasnya. "Di dalam agak panas, Dek, makanya aku nunggu di sini."
Tiba-tiba anak itu memulai perbincangan. Risma tertegun, pandangannya tertuju ke arah pintu ruangan serbaguna. Agak terbuka hanya secelah. Loh, emang barusan ada kegiatan di dalam ya kak? Anak itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya, tanpa suara. Risma semakin penasaran, tapi ia tidak berani menatap ke arah anak itu. Risma hanya berusaha memperhatikan ke arah pintu ruangan serbaguna. Tiba-tiba Risma merasakan keanehan. Dari celah pintu ruangan aula dapat dilihatnya seperti ada beberapa bangku mirip yang ada di kelasnya, seolah ruangan itu digunakan lagi untuk ruangan kelas. Tapi sejak kapan Risma sendiri tidak pernah melihat ruangan itu kembali ditata kembali menjadi ruangan kelas? Ibumu gimana kabarnya? Risma tertegun mendengar ucapan anak itu. Kenapa tiba-tiba ia menanyakan perihal keadaan orang tua Risma? Ibu, alhamdulillah ibuku sehat. Kenapa toh kak? Ora opo-opo nduk, salam yo. Nggo ibumu, matur mawon. Diparingi salam saking Rianti, rencange. Risma merinding, namun perasaannya mulai tak karuan. Tiba-tiba hawa panas terasa dari ruangan serbaguna itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan pintu kelas tergebrak terbuka. Kobaran api menyala-nyala dari dalam kelas. Panik, Risma pun seketika berdiri dari duduknya dan hampir berlari. Kibasan angin dari dalam ruangan serbaguna menerpa ke arah anak yang masih duduk di depan ruangan. Dan saat rambutnya terurai ke bawah tersibak, wajahnya tampak mengerikan. Dengan luka bakar yang hampir 100% menghancurkan wajah itu, Risma berlari menuju jembatan merah, dan disitulah ia bertemu dengan temannya. Panik, Risma pun berteriak minta tolong karena ada ruangan yang terbakar. Saat itulah Risma tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Sudah berada di sanggar pramuka, ditemani oleh beberapa temannya. Begitu kronologi awal cerita Risma tentang kelas yang terbakar. Cerita Risma masih berlanjut setelah ia menceritakan kisah tersebut kepada orang tuanya. Rianti sopo dek? Tanya ibu setelah Risma membuka cerita kepada orang tuanya. Risma menyampaikan salam dari anak yang ditemui entah melalui mimpi atau nyata di depan ruangan serbaguna sekolah, dan menanyakan kepada ibunya tentang nama Rianti. Ibu juga salah satu alumni di sekolah itu. Ketika mendengar nama Rianti dan mendengarkan cerita Risma, ibu mulai bisa memahami siapa Rianti yang dimaksud oleh Risma. Rianti adalah nama salah satu murid di sekolah itu, namun untuk angkatan yang seharusnya sudah tamat sekolah sejak puluhan tahun lalu. Rianti adalah salah satu murid kelas 2 di sekolah itu. Salah satu murid berprestasi dan berparas manis. Namun di balik kelebihannya itu, ada kekurangan yang tidak bisa dilihat sebelum berinteraksi dengannya. Adalah kesulitan berbicara. Setiap berbicara dengan orang lain, perkataannya mungkin akan tidak mudah dimengerti. Nada bicaranya seperti orang dengan kekurangan bibir sumbing. Namun Rianti adalah seorang gadis yang ceria di balik sifatnya yang pendiam. Mungkin sifat pendiamnya itu karena kekurangan yang dimilikinya, sehingga jarang berinteraksi dengan teman seangkatannya. Kelebihan Rianti ada di pelajaran matematika dan menggambar. Gambar Rianti bisa dikatakan punya nilai seni yang di atas rata-rata. Salah satu teman sekelas yang sering memuji gambar Rianti adalah teman sebangkunya. Menurutnya, gambar Rianti selalu punya makna tersirat. Teman sebangku Rianti itu bisa dikatakan salah satu murid yang bisa menerima kekurangan Rianti. Pasalnya, Rianti sendiri seringkali mendapat bulian dari beberapa teman sekelasnya. Salah satu pelajaran yang tidak disukai Rianti adalah pelajaran bahasa. Pernah suatu ketika saat pelajaran bahasa Indonesia, setiap siswa diharuskan membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Bisa ditebak
Sudah pasti kekurangan Rianti adalah penyebab kenapa ia tidak menyukai pelajaran bahasa. Rianti sampai menangis setelah membacakan puisinya di depan kelas. Melihat reaksi teman-temannya yang kebanyakan menertawainya saat ia memeragakan sesuatu penghayatan. Meski terkadang gurunya sering menghimbau teman-temannya agar menghargai setiap usaha dan kegigihan Rianti. Namun, memang kejadian bullying seakan susah dihindarkan dari kebiasaan di sekolah. Kejadian saat pembacaan puisi itu sering menjadi bahan bullying oleh teman sekelasnya. Siang itu, saat jam istirahat sekolah, Rianti dan teman sebangkunya sedang berada di dalam kelas. Temannya itu sedang sibuk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari itu. Sedangkan Rianti asik mencoret-coret di atas kertas. Dari bangku lainnya beberapa kali terdengar suara anak laki-laki yang sedang bercanda dengan temannya, yang sesekali dikeraskan suaranya saat menirukan suara Rianti dalam candanya. Rianti pun hanya melirik siapa yang masih asik membulinya dengan sorot mata yang tajam. Ingin rasanya Rianti membentak mereka, namun berusaha ia redam amarahnya. Teringat jika dia melampiaskan kemarahannya hanya akan menjadi bahan bullying lain untuk mereka. Akhirnya teman sebangku Rianti menyelesaikan tugasnya. Akhirnya selesai juga, kata temannya itu dengan nada yang hampir seperti berteriak. Nyoh, makasih yo. Untung temanku satu ini pintar matematika, jadi bisa tak contoh tugasnya. Hehehe. Rianti hanya menanggapi dengan tawa. Heh, gambar opo sih? Tanya temannya itu. Rianti tidak menjawab, hanya menyodorkan selembar kertas yang sedari tadi dicoret-coretnya. Di kertas itu terlihat gambar Rianti yang berbentuk sketsa. Yang membuat temannya itu penasaran adalah sketsa itu seperti gambaran kelasnya. Posisi mereka berdua berada di bagian belakang, dekat dengan jendela. Dan terlihat beberapa anak yang sedang melakukan kebiasaannya. Yang jadi perhatian temannya itu adalah gambar salah satu anak yang sedang berlari. Lah, kenapa nih bocah? Kok kamu gambar masih lari kayak gini? Tanya temannya penasaran. Rianti sedikit tertawa mendengar pertanyaan temannya itu. Hehehe, dia kaget gara-gara dikerjain, jawab Rianti dengan suara khasnya. Nih, lihat bagian bawah celananya, ada api kan? Rianti tertawa setelah menjelaskan maksud gambar itu. Tawa Rianti seakan merupakan ekspresi kepuasan. Gambar itu adalah gambaran anak laki-laki yang baru saja membulinya. Sengaja ia gambar seperti berbentuk luapan kemarahannya. Bagi Rianti, membalas bulian dengan mengekspresikan melalui gambar adalah caranya untuk menenangkan diri. Tapi tak disangka gambar itu seakan menjadi pertanda buruk untuk kejadian yang akan terjadi beberapa hari setelahnya. Yan, hari ini aku ada rapat OSIS. Nanti kamu pulangnya nunggu aku ya. Depan kelas aja, biar gampang aku cari-cari, kata teman sebangku Rianti. Rianti hanya mengangguk. Kayaknya aku nggak bisa ikut jam terakhir. Soalnya dapat tugas keluar sekolah nih dari kakak kelas. Perkataan itu sedikit meresahkan Rianti. Pasalnya jam terakhir nanti adalah pelajaran bahasa. Terlebih akan ada praktek di ruangan sebelah, lab bahasa. Lab bahasa berada tepat di sebelah ruangan kelas Rianti. Masih terbilang ruangan baru di sekolah ini. Rianti yang biasanya bersama dengan teman sebangkunya, kali ini harus menghadapi pelajaran bahasa sendirian. Saat itu teman-teman sekelasnya terlihat begitu antusias. Hanya Rianti yang sepertinya tidak nyaman dengan kegiatan itu. Teman-teman yang lain saling berebut tempat sehingga Rianti yang jadi terabaikan. Akhirnya menempati sisa tempat yang masih kosong di sudut ruangan. Perasaan Rianti benar-benar tidak nyaman dan sesekali firasat buruk seakan bolak-balik menghantuinya. Tak terasa hampir setengah jam mereka berada di tempat itu. Rianti yang memang sudah tidak nyaman tiba-tiba merasakan hawa panas dari atas ruangan. Dan tidak lama hawa panas itu pun disadari oleh yang lain. Dan suasana dalam ruangan pun mulai ricuh. Gurunya coba menenangkan sebuah muridnya dan berniat memeriksa keluar ruangan.
Semua yang ada di dalam kelas itu pun hampir bergegas menyusul gurunya keluar, termasuk Rianti yang mulai panik mengikuti teman-temannya yang lain. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari langit-langit, dan semua yang ada dalam ruangan berlari berdesakan satu sama lain. Namun terlambat, dari bagian atas ruangan mulai terlihat ada api yang menyala. Rianti yang sesekali melihat ke atas di sela-sela kepanikannya, melihat langit-langit ruangan itu hampir berubah warna menghitam. Beberapa anak perempuan berteriak saat akhirnya beberapa bagian langit-langit berjatuhan. Rianti menyaksikan beberapa temannya yang terkena jatuhan penutup langit-langit. Kepanikan telah membuat pintu keluar sulit dilewati karena semua anak saling berdesakan. Namun Rianti terjebak di tengah ruangan tanpa semua menyadari. Hanya beberapa anak yang berhasil selamat keluar dari ruangan itu. Sisanya terjebak dalam ruangan yang pada akhirnya hangus terlahap api yang seakan-akan tak terkendali itu, membakar seisi ruangan dan merembet ke kelas di sebelahnya, kelas Rianti. Selain bersumber awal dari cerita adik kelas saya yang pernah ditemui oleh sosok murid tak terlihat itu, cerita ini juga dirangkum dari beberapa warga sekolah, baik penjaga sekolah yang lama, penjaga perpustakaan, tukang bersih-bersih sekolah, ibu penjual warung, dan alumni. Kabarnya sejak peristiwa kebakaran kelas itu, di sekolah mulai sering muncul cerita mistis tentang murid-murid sekolah yang terbakar, termasuk hadirnya makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Beberapa tahun setelahnya, 2 ruangan yang terbakar itu dibangun kembali dan difungsikan untuk 2 ruangan yang berbeda. Lab bahasa yang terbakar dibangun jadi ruangan perpustakaan, dan ruang di sebelahnya kembali menjadi ruangan kelas, dan akhirnya entah kenapa pada akhirnya kembali dikosongkan. Saya sendiri saat awal duduk di kelas 2 sempat menempati kelas itu sebagai kelas sementara. Ruangan kelas yang bersebelahan dengan perpustakaan jadi salah satu nilai tersendiri bagi saya yang dulu masih tertarik dengan dunia literasi. Kisah yang masih berkaitan dengan cerita mistis kelas yang terbakar terjadi di ruangan perpustakaan. Bersumber dari cerita penjaga perpustakaan, saat saya duduk di kelas 3, jam terakhir hampir selesai. Ruangan perpustakaan itu baru saja dipakai untuk jam pelajaran bahasa. Mengingat sudah hampir saatnya pulang, guru bahasa di sekolah itu menghimbau muridnya untuk kembali ke kelas. Dan pada akhirnya satu persatu para murid bergegas meninggalkan ruangan perpustakaan. Bu Tari, penjaga perpustakaan saat itu memantau murid-murid yang meninggalkan ruangan itu dari mejanya. Sampai sesaat sebelum tiba waktunya pulang, Bu Tari kembali memeriksa ruangan, merapikan kursi-kursi yang cukup berantakan. Hal itu kurang disukai olehnya. Menurut Bu Tari, seharusnya murid-murid sadar diri, sadar tempat. Perpustakaan harusnya menjadi tempat yang nyaman, dan harusnya setiap yang meninggalkan ruangan itu perlu memperhatikan kenyamanan di tempat yang akan ditinggalkan. Saat menuju salah satu sudut ruangan, tepatnya di lokasi pintu gudang yang letaknya hampir tak terlihat itu, karena terhalang lemari tempat kumpulan surat kabar, Bu Utari menjumpai seorang murid yang sedang berdiri membelakanginya. Tidak curiga karena disangkanya murid itu sedang menyelesaikan tugas yang mendesak, Bu Utari terus melanjutkan bersih-bersih. Dalam hati, Bu Utari justru bersyukur ada yang menemaninya. Sebelum meninggalkan area itu, Bu Utari sempat berpesan, "Sudah hampir pulang, Dek, buruan. Jangan lupa tempatnya dirapikan ya." Bu Utari lalu kembali ke meja kerjanya. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Namun Bu Tari tidak juga melihat si murid yang tadi keluar dari perpustakaan. Dengan agak jengkel, Bu Tari kembali mendatangi tempat itu. Dan Bu Tari terkejut dengan kejadian tak terduga, di mana Bu Tari tidak menemukan keberadaan anak itu, namun melihat pintu gudang terbuka. Saat itu Bu Tari agak jengkel, karena mengira murid itu sembarangan membuka dan masuk ke dalam gudang. Dengan cepat, Bu Tari berjalan ke arah pintu gudang, bermaksud akan memarahi murid itu. Namun, apa yang dilihat Bu Tari saat menegok masuk ke dalam gudang, Bu Tari melihat anak perempuan berada di sudut paling dalam gudang.
Dan saat itu Butari hampir mengeluarkan perkataannya. Anak itu menoleh sambil menyeringai, menampakkan wajah dan senyumannya yang pucat dengan luka yang menyayat lebar di bagian pipinya. Butari pun kaget dan berteriak sekeras yang ia bisa. Suara teriakannya sampai ke arah warung sebelah sanggar pramuka, bahkan mungkin sampai ke arah kelas yang berada di samping jembatan. Berduyun-duyunglah orang lain yang mendengar suara Butari, termasuk Pak Moko yang sedang menunggu jam pulang di warung Ibu War. Bu Utari berjalan lemas ke arah meja kerjanya saat Pak Moko datang. "Kenapa, Mbak? Kenapa?" tanya Pak Moko. Ono singato. Ada yang menampakkan diri. Butari masih memejamkan matanya, berusaha melupakan kejadian yang baru saja menimpanya. Dan tentu ia ingin menghilangkan bayangan raut wajah yang baru saja dilihatnya. Setelah agak tenang, Butari langsung diajak meninggalkan tempat itu dan menceritakan kejadian itu kepada beberapa orang yang menanyakannya. Sejak saat itu, Butari dan penjaga perpustakaan yang lain tidak lagi menutup perpustakaan di akhir jam sekolah, dan beliau tidak bersedia menutup perpustakaan sendirian. Seingat saya, kejadian ini terjadi saat saya duduk di kelas 2. Keesokan harinya, berita kejadian itu langsung jadi pembicaraan warga sekolah. Saya sendiri awalnya mendengar kabar saat di kantin, saat ibu kantin sempat menanyakan apakah saya sudah mendengar kabar tentang Ibu Tari. Tapi untuk detail ceritanya baru saat kelas 3 saya didengarkan detailnya dari Ibu Tari. Ada satu cerita terakhir yang akan menjadi penutup cerita horor ini. Siap-siap. Setiap sekolah mempunyai sejarah dan cerita yang berkembang di lingkungannya masing-masing, termasuk cerita misteri yang sering membuat ngeri siapapun yang mendengarnya. Tapi setelah cerita pasti selalu punya makna yang tersirat. Kejadiannya antara saat kegiatan KBO atau saat kegiatan pramuka. Yang pasti saat itu masih ada kegiatan kesiswaan di sekolah. Kegiatan yang dulu masih sering diadakan di sekolah sampai waktu malam hari. Cerita itu tepatnya dimulai saat kegiatan malam. Susunan acaranya kalau tidak salah adalah pemantapan mental yang dulu seakan seperti kegiatan uji nyali. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu senior saya di organisasi sekolah, di mana cerita itu merupakan pengalamannya saat acara itu. Malam itu panitia yang berasal dari kelas 2 dan beberapa di antaranya kelas 3 sedang bersiapan acara pemantapan dimulai. Peserta yang berasal dari kelas 1 dibuat berkelompok, yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Setiap kelompok yang sudah disusun dihimbau agar berbaris di lapangan. Namun, sebelum acara dimulai, salah seorang anak tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya diminta untuk beristirahat. Dan dari semua kelompok, hanya satu kelompok yang tersisa 2 anak. Kedua anak itu sebut saja namanya Tiar dan Bagus. Sedangkan satu anak yang batal ikut kegiatan sebut saja namanya Hilman. Dikarenakan kelompok mereka hanya ada 2 anak, urutan keberangkatannya digilirkan pertengahan. Tiba saatnya kelompok Tiar dan Bagus mendapat giliran jalan. Keduanya berjalan menyusuri tiap lorong kelas menuju beberapa pos yang ditentukan. Di setiap pos itulah peserta kegiatan itu mendapatkan tes wawancara dan pemantapan. Saat menuju pos pertama, Bagus merasakan sesuatu yang agak ganjil. Setiap langkah mereka seakan diikuti oleh seseorang. Awalnya mereka mengira yang mengikutinya adalah kakak kelas yang berniat mengerjai. Jadi keduanya masih nampak santai melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di pos pertama dan menjalani tes pertama. Di pos pertama itu masih belum ada kejanggalan dan dilalui dengan lancar. Namun saat menuju pos 2 dan selanjutnya, Bagus masih saja merasa ada yang mengikuti mereka berdua. Bagus merasa aneh, pasalnya sebelum mulai acara, Hilman sudah disuruh istirahat oleh kakak kelas. "Man, lah, kamu tadi katanya pusing, ngapain nyusul? Kamu gak bareng sama kakak kelas kesininya?"
Hilman menjawab pertanyaan Bagus hanya dengan menggelengkan kepala. Sebenarnya Tiar pun sudah merasakan keanehan saat itu. Sampai-sampai Tiar menatap Bagus dengan perasaan ngeri dan was-was. Tapi dari balik jembatan, suara kakak kelas terdengar memanggil mereka, diikuti sorotan lampu senter ke arah mereka. "Dek, cepat dek, ingat waktunya." Tak peduli lagi perasaan ngeri yang dirasakan, keduanya diikuti oleh sosok Hilman pun berjalan, menghampiri kakak kelas yang memanggil itu. "Kalian bertiga ngapain berdiri di atas jembatan?" Mendengar pernyataan kakak kelas itu, Bagus dan Tiar agak lega. Pasalnya berarti kakak kelas pun melihat Hilman yang tiba-tiba menyusul mereka berdua. Di pos terakhir itu, ketiganya melakukan tes dengan kakak kelas secara terpisah. Saat menjalani tes itu, sesekali Bagus mendengarkan kakak kelas yang menguji Hilman berkata dengan suara keras, "Dek, kamu sebenarnya serius nggak sih ikut kegiatan ini?" Bagus sedikit mendengar perkataan kakak kelas itu dengan suara yang agak membentak. "Dari tadi ditanya tidak mau menjawab. Maksudmu apa?" Mendengar itu, Bagus sempat tertawa kecil, merasa lucu dengan apa yang didengarnya. "Kamu kenapa ketawa-ketawa?" tegur kakak kelas yang sedang menguji Bagus. "Konsen dek, kamu masih bareng kakak di sini. Apa kamu mau gantian sama kakak yang di sana?" Maaf kak, maaf." Sebenarnya Bagus sudah beruntung karena diuji oleh kakak kelas yang ramah. Tidak seperti temannya Hilman yang terdengar sering dibentak oleh kakak kelas yang mengujinya. Selain itu, tempat Hilman diuji pun agak tidak nyaman karena berada di antara ruangan perpustakaan dan kelas. Rumor cerita yang sempat ia dengar tentang ruangan kelas yang terbakar di lokasi itu sedikit terlintas di benaknya. Dan akhirnya ujian di pos terakhir pun selesai. Bagus, Tiar, dan Hilman pun kembali ke area lapangan melewati jembatan merah. Di situ Bagus mendengar dari belakang suara kakak kelas yang baru menguji Hilman menggerutu. Bagus dan Tiar kembali tertawa dengan menahan suaranya. Saat menaiki tangga jembatan merah, Bagus dan Tiar dengan Hilman di belakang mereka terlihat agak buru-buru. Disitulah Bagus kembali merasakan keanehan. Dari posisi Hilman terdengar langkah kaki yang diseret. Yang setiap menginjakkan kaki di anak tangga terdengar suara tek, tek, tek. Seperti suara gagang sapu yang diseret menyentuh anak tangga. Tiar pun mendengarnya. Karena merasa ngeri, Bagus dan Tiar berlari begitu saja, mengabaikan Hilman yang berada di belakang mereka. Sampailah di depan aula. Bagus dan Tiar dikagetkan oleh dua kakak kelas yang menepuk pundak mereka. "Heh, dek, kenapa kalian lari?" Enggak apa-apa kak," sahut Bagus dengan suara yang masih agak ngos-ngosan. "Yar, Hilman di mana?" tanya Bagus. Tapi yang menjawab pertanyaan itu justru salah satu dari kakak kelas yang ditemui mereka itu. "Loh, kan temanmu dari tadi di UKS." "Hah? Enggak kak. Barusan Hilman ikut ujian bareng." Mendengar perkataan Bagus, kedua kakak kelas itu merasa heran bercampur ngeri. Keduanya berusaha mengendalikan diri agar tidak panik, menyuruh Bagus dan Tiar segera ke lapangan. Sementara kedua kakak kelas itu dengan tergesa-gesa menemui panitia yang lain dan menyusul rekan yang lainnya ke pos terakhir. Mempertanyakan perihal kelompok yang baru saja mendatangi pos mereka. Benar saja, saat itu kakak kelas yang tadi menguji Hilman pun gemetaran dan terkejut tak percaya. Pos terakhir itu pun akhirnya dipindahkan lokasinya ke depan sanggar pramuka untuk mengantisipasi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Cerita ini cukup trending di kalangan siswa sekolah sekitar tahun 2006 sampai 2007 tentang peserta kegiatan yang bertambah saat acara yang diadakan oleh salah satu organisasi di sekolah. Versi ini saya dengar dari kakak kelas. Kisah-kisah misteri yang terjadi di sekolah itu, khususnya di bagian belakang sekolah, bisa jadi berkaitan dengan kejadian kelas yang terbakar dulu. Sosok yang nampak di area belakang memang lebih sering berwujud sosok murid sekolah. Dari yang masih berseragam, berwajah penuh luka bakar, siswa dengan kaki terseret,
Dan sepengetahuan saya ada juga yang berwujud tengkorak. Sosok lain yang kadang muncul adalah sosok si kecil gundul dari area kamar mandi bawah tangga jembatan merah. Juga sosok Mbak Kunti di area samping utara perpustakaan.